Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Siang hari ini tema firman Tuhan adalah waspada virus daripada ketakutan. Saudara yang terkasih, apapun virus yang ada di dunia ini, saudara, sejujurnya dan seharusnya kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa menaklukkan semuanya itu. Nah, saudara terkasih, tetapi kenapa seringkali kita anak-anak Tuhan, banyak di antara anak Tuhan yang justru mengalami sebuah kekalahan. Nah, kita mau belajar siang hari ini, Tuhan berbicara buat setiap kita lewat firman-Nya. Kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti saudara, Tuhan mau kita menyerahkan semua khawatir kita, semua ketakutan, semua keraguan, semua kebimbangan, semua apapun yang membuat hati kita menjadi gelisah dan takut, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang namanya menyerahkan itu berarti diletakkan. Ya. Yang namanya menyerahkan itu berarti saudara, dihibahkan. Ya, saudara terkasih, tidak ada pengertian menyerahkan itu saudara yang masih ada sesuatu yang masih dipertahankan. Yang namanya menyerahkan itu pengertiannya diletakkan, dihibahkan, bahkan dipercayakan, bahkan dilupakan, saudara, diserahkan. Artinya kita tidak lagi, saudara, membuat pemikiran kita atau kekuatan kita ikut terlibat di dalamnya untuk membereskan dan menyelesaikan. Saudara, dikatakan serahkanlah khawatirmu kepadaku, ya, maka Ia akan memelihara engkau. Artinya memang saudara, Tuhan tidak seketika itu memulihkan keadaan kita, memberikan kita kemenangan. Tetapi di mana Tuhan katakan, maka Ia akan memelihara engkau. Artinya Tuhan akan menyertai kita, memberikan kita penghiburan, kekuatan, memberikan kita kemampuan. Bahkan Tuhan menyertai kita, saudara. Itu maksudnya memelihara. Bahkan di mana Dia menjamin kita. Bahkan dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya tidak untuk selama-lamanya dibiarkan. Jadi ini maknanya juga artinya sempat Tuhan izinkan kita didiamin sama Tuhan. Atau intinya sepertinya tidak ditolong sama Tuhan. Sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi saudara, di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan, manusia itu tidak menyelami apa yang sedang diperbuat oleh Tuhan. Saudara, sesungguhnya Tuhan itu tidak sedang membiarkan kita. Tetapi Tuhan mengizinkan kita melewati apa yang harus kita lewati, saudara. Untuk apa? Untuk mengizinkan hati kita ini dimurnikan. Hati kita diuji, hati kita dibentuk, hati kita mulai, saudara, dididik oleh Tuhan. Jadi saudara terkasih, yang namanya seorang murid dididik oleh gurunya. Dia akan diberi pengarahan, bimbingan, saudara. Tetapi ketika mengerjakannya, seorang guru hanya melihat saja. Mengamati apakah yang dikerjakan seorang murid ini benar, saudara. Demikian kita juga dengan Tuhan. Sejujurnya Dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Hanya saja Dia sedang menemani kita dan mengamat-ngamati kita. Karena Tuhan ingin melihat seberapa kita mengandalkannya, kita mempercayai Dia, seberapa kita ini menjadi orang-orang yang setia. Saudara terkasih, buat saudara-saudara sekarang yang sedang mengalami sakit, entah itu kena virus COVID, entah sakit apapun saudara, bahkan sakit ekonomi, apapun pergumulan, masalah, tekanan yang sedang Tuhan izinkan kita lewati hari-hari ini. Saudara, dikatakan Ia akan memelihara engkau. Artinya percayalah, Tuhan Immanuel, sekalipun kelihatannya saudara sesak, tekanan,
bahkan saudara dalam pergumulan yang sangat menekan, percayalah saudara, Tuhan itu ada di dalam kita. Saudara, kenapa saudara kita tidak merasakan keberadaan Tuhan di dalam kita? Karena kita lebih fokus merasakan apa yang daging kita rasakan. Saudara, kenapa banyak anak-anak Tuhan lebih merasakan sesuatu yang menyakitkan daripada menyadari ada Tuhan yang menyertainya. Saudara, kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, jeritan, tangisan, kepedihan kita tidak akan pernah berlarut-larut. Saudara, bahkan saudara yang sedang terbaring sakit siang hari ini, ketika kau punya satu pengertian, bahkan satu keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan di dalam jiwa rohmu, bahkan di dalam tubuhmu. Dia yang memelihara engkau, dia yang mengerti penyakitmu, dia yang memahami setiap penderitaanmu. Ketika kau menyadari akan itu, maka saya percaya sesakit apapun, saudara akan tetap punya kedamaian dan ketenangan serta kekuatan, bahkan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita mengatakan, mulut kita mengatakan kita menyerahkan. Doa-doa kita mengatakan kita menyerahkan. Tapi sejujurnya di hati kita masih memegang itu dengan kuat. Inilah yang seringkali membuat mengapa kita tidak bisa mengalami ketenangan, bahkan tidak bisa mempercayai Tuhan dengan hati yang lepas. Karena sesungguhnya yang kita lakukan hanya sejauh perkataan. Kita tidak melakukannya dengan hati saudara, bahwa kita memang menyerahkan semuanya sama Tuhan. Sehingga apa saudara? Ketika kita hanya menyerahkan sejauh perkataan kita, percayalah di jiwa kita ini saudara, di hati dan pikiran kita, pasti ini akan terus saudara, pasti akan terus apa? Bekerja, memikirkannya, merenungkannya, bahkan di hati ini akan terus menjadi gejolak-gejolak yang membuat ujungnya saudara tidak akan bisa melihat sesuatu yang ilahi sedang bekerja di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita meresponi yang namanya serahkan segala kekhawatiranmu itu seperti sesuatu benda yang kau pegang dan kau letakkan, dan kau tidak boleh lagi, jangankan kau menjamah, engkau melihatnya saja sudah tidak boleh saudara. Itu saudara arti menyerahkan. Ya. Saudara, apa yang diserahkan di sini? Khawatir kita. Sesuatu yang membelenggu di jiwa kita. Ini yang harus kita letakkan, lepaskan saudara di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan tahu kalau itu tidak kita letakkan, tidak lepaskan, kita nggak akan mampu saudara. Kita tidak akan pernah mampu untuk menjalani dan melewatinya. Bahkan jangankan menang, kita pun tidak akan pernah bisa tenang. Saudara, memang secara fisik tidak bisa dipungkiri kalau kau sedang sakit, sekalipun kau mengatakan aku meletakkan, menyerahkan semua sakitku Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan di bawah kaki-Mu, atau pergumulanku, masalahku. Saudara, itu butuh proses, itu butuh pelatihan. Kalau kita terbiasa menjadi orang yang meletakkan khawatir kita sama Tuhan, awal mungkin pasti berat. Tapi karena kita terus melatih, lama-lama saudara, tanpa kita sadar, roh yang di dalam kita, yaitu roh Tuhan, itu yang memampukan kita, memberikan kita kekuatan, bahkan ada damai sejahtera sekalipun ada rasa sakit. Sehingga kita bisa menanggungnya saudara, itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh memikirkannya terus, fokus kepada masalah, fokus kepada penyakit, fokus dengan keadaan. Kita tidak boleh di situ saudara. Karena apa? Ketika kita fokus pada seperti itu, percayalah saudara, saudara tidak akan pernah bisa melihat Tuhan bekerja. Saudara tidak akan pernah bisa melihat keajaiban. Bahkan saudara tidak akan pernah bisa mengalami sebuah kedamaian di dalam hatimu. Tuhan berkata tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Walaupun Tuhan sempat sesaat atau dalam waktu-waktu tertentu seperti membiarkan kita. Itu sesungguhnya dia sedang apa? Membuat kita menjadi orang yang terlatih dengan kuat.
terlatih dengan kuat. Bahkan Tuhan mau saudara secara roh mendorong kita untuk apa? Melawan semua penyakit, melawan semua keadaan yang terpuruk, bahkan melawan semua kelemahan dan kelemahan. Pergumulan demi pergumulan. Dengan apa? Dengan roh yang kuat. Dengan cara bagaimana? Dengan mengandalkan Tuhan. Nah saudara, artinya di sini seperti anak kecil yang belajar jalan. Saya percaya awalnya orang tuanya akan pegang kedua tangan anak ini. Lama-lama saudara, pelan-pelan dia akan melepaskan step by step sambil melihat kemampuan di mana anak ini punya kekuatan, kemampuan untuk berjalan. Saudara, sekalipun itu banyak jatuhnya. Saudara bayangkan kalau anak kecil mulai belajar jalan dan orang tuanya selalu takut anak ini jatuh. Saya percaya sampai kapan bu anak ini tidak akan pernah bisa belajar berjalan, bahkan berjalan dengan kuat, apalagi lari. Tidak mungkin. Dan saudara tahu dan saudara sadar Tuhan tidak mau kita lumpuh seperti itu. Karena sesungguhnya Dia sudah memberikan kita ekstra kekuatan, ekstra kemampuan, bahkan jaminan Tuhan atas hidup kita. Tuhan mau kita belajar untuk apa? Bukan hanya bisa kuat berjalan dalam setiap masalah, dalam setiap badai. Bahkan saudara, kita lari untuk apa? Melawan badai itu dengan kuat. Bapak ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari waspada. Bukan virus COVID yang membuat ketakutan. Tetapi virus ketakutan itulah yang menjadi masalah. Bapak ibu saudara terkasih. Kalau kita mau bicara kondisi seperti ini, di zaman bangsa Israel ribuan tahun yang lalu sudah juga mengalami yang namanya pada zaman Musa, yaitu tulah. Penyakit-penyakit sampar yang ketika satu hari aja bisa ribuan orang mati, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, yang terpenting di sini dalam menyiasati perjalanan hidup di masa-masa susah seperti ini, di masa-masa kesesakan, di masa-masa sulit seperti ini. Yang terpenting bukan fokus kepada permasalahannya, tetapi bagaimana kita menyiasati sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, sehingga kita bisa terluput, lewati semuanya ini. Bahkan hidup dalam kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan untuk menyiasati itu bagaimana. Pertama kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Jangan kita pikirkan terus masalah pergumulan bahkan penyakit kita pikirkan terus saudara. Percayalah saudara tidak akan pernah punya jalan keluar. Bahkan saudara akan semakin terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Obat orang sakit adalah apa? Menenangkan hati dan memutuskan untuk apa? Bergembira. Bukan hanya obat sakit saja. Obat segala masalah pergumulan apapun itu saudara. Adalah ketenangan dan membuat hati ini belajar menjadi yang tersenyum, hati yang percaya dengan Tuhan. Sekalipun harus melewati apa yang namanya di lembah-lembah air mata, lembah-lembah sempat menjadi sesuatu yang kepanikan, terkejut, apapun itu saudara. Yang terpenting itu tidak membuat kita terus berlarut-larut di dalamnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan orang benar itu goyah, saudara. Ya, Tuhan tahu kalau kita sudah di batas kemampuan kita, Dia pasti datang untuk menolong kita. Saudara, kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan. Jadi saudara garis bawahi di Alkitab saudara. Kecuali kalau saudara pakai handphone ya, susah digaris bawahi. Tapi kalau saudara pakai Alkitab, garis bawahi. Bukan roh ketakutan yang Tuhan berikan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kalau ada roh ketakutan sampai itu merongrong di jiwamu saudara. Berarti sadar bangkit bahwa itu bukan dari Tuhan tapi dari si jahat. Kebaskan tangking bahkan saudara. Lawan dengan kuat. Jangan membiarkan roh ketakutan itu terus saudara ya. Sampai menguasai di jiwamu bahkan sampai ujungnya. Yang sebenarnya, yang sebetulnya awalnya engkau tidak terlalu mengalami sesuatu tekanan yang besar.
Tapi karena engkau izinkan lubang atau celah-celah kekhawatiranmu yang kecil, engkau biarkan iblis merorong dan merongrong ujungnya. Sampai ujungnya engkau tidak bisa melawan semua ketakutan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, belajar mengerti patokan-patokan ilahi. Kalau sesuatu itu tidak membangun, sesuatu tidak membawa damai sejahtera, bahkan sesuatu tidak membawa kita punya kebangkitan, itu jangan diterusin, tapi dilawan, saudara. Jangan didiemin, bahkan sampai diresapi, dinikmati. Ini yang konyol, saudara. Sudah tahu yang merongrong pikirannya ini bukan Tuhan, yang menguasai hati untuk jadi takut bukan Tuhan, tetapi malah dinikmati. Ini suatu kebodohan. Kita sadar, kita tahu bahwa sampai roh ketakutan menghipnotis jiwa kita. Dan kita biarin itu, saudara. Sehingga ada keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Karena itulah target daripada iblis. Sampai iblis mau apa? Kita melepaskan yang namanya keluhan, saudara. Bahkan yang menjadi marah dengan Tuhan. Kalau sampai ke tahap itu, ujungnya apa? Iblis mau kita tidak mengalami perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, hati-hati virus ketakutan yang sampai saudara menjalar ke seluruh tubuh, bukan di hatimu saja, bukan di pikiranmu saja, bahkan sampai menguasai hidupmu, sampai menguasai perkataanmu, sehingga engkau selalu melepaskan semua perkataan-perkataan kutuk yang keluar dari hidupmu, bahkan perkataan-perkataan marah, perkataan-perkataan yang saudara, menghujat Tuhan, perkataan-perkataan yang putus asa. Karena apa? Iblis mau engkau menikmati buahnya. Saudara terkasih, dalam hidup ini harus waspada. Harus waspada. Jangan tidak berjaga. Kita tahu kalau sudah mulai ini roh jahat masuk menyusup di pikiran, masuk menyusup di hati, bahkan menguasai pikiran, menguasai hati. Saudara, kita harus tegas untuk melepaskan, mengebaskan, saudara, melawan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hari-hari ini harus belajar tegas dengan diri kita sendiri. Mendisiplin diri kita sendiri untuk memilah siapa yang boleh bertamu di pikiran kita, yang boleh bertamu di hati kita, yang boleh bertamu di hidup kita. Kalau itu sesuatu yang tidak menguntungkan jiwa kita, hati kita, kesehatan kita, damai sejahtera dari Tuhan, saudara tolak, saudara kebaskan. Salah satunya adalah roh ketakutan. Saudara, kenapa orang bisa begitu punya ketakutan yang sangat luar biasa? Tidak lain adalah di hatinya sangat minim, bahkan kritis tentang firman Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam firman Tuhan, hatinya akan terus terisi dengan yang namanya firman. Hatinya akan terus terisi dengan yang namanya buah roh. Dan 7 roh Allah terus menjaga, memelihara hidupnya. Kalaupun sempat dia kaget, dia syok, dia nangis, dia apapun itu. Tetapi tidak membuat dia berlarut-larut di dalamnya. Hanya sesaat. Tetapi seketika dia berbalik kepada Tuhan. Dia kembali kepada setiap rencana Tuhan. Sehingga apa? Dia boleh berdamai dengan keadaannya, dia berdamai dengan situasinya, dia berdamai dengan Tuhan. Bahkan belajar sepakat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kalau Tuhan izinkan apapun menimpa hidupmu, ya, kita mau kebaskan semua ketakutan, kita mau kebaskan semua rasa khawatir, kita mau sadar dan kembali bahwa kita harus menyerahkan semua khawatir kita, benar-benar seperti meletakkan, dan bahkan bukan hanya boleh menjamah, bahkan melihat kembali aja enggak boleh, saudara. Ketika apapun yang kita serahkan di kaki Tuhan, di tangan Tuhan, apapun itu, saudara, jangan pernah sekali-kali kita melihat lagi, saudara. Apalagi menjamah. Yang kedua, saudara sadar bahwa kalau ada roh-roh ketakutan, roh khawatir, roh kebimbangan, bahkan sampai mencengkram, membuat engkau merasa kesakitan, roh-roh yang negatif itu bukan daripada Tuhan. Karena Tuhan hanya memberikan apa? Roh kekuatan,
membangkitkan kekuatan, roh kasih dan ketertiban. Saudara, di luar itu yang mengerikan, yang menakutkan, yang menggelisahkan, bahkan sampai melumpuhkan imanmu, sampai menghanyutkan imunmu, itu bukan daripada Tuhan. Dan engkau berhak, bahkan engkau wajib untuk apa? Melawan roh itu. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita membiarkan semua ketakutan, kita membiarkan roh kekhawatiran bermain-main di alam pikiran kita, bermain-main di hati kita, efeknya seperti apa? Kalau itu bermain-main di pikiran kita, saudara, maka secara tidak langsung, tidak sadar, engkau masuk dalam halusinasi apa yang dirancangkan oleh si jahat. Semua nanti yang di pikiranmu itu selalu yang jahat. Kalau itu, saudara, ada di jiwamu, di hatimu, engkau akan menjadi orang yang menolak Tuhan. Engkau akan menolak firman, engkau akan menolak teguran, engkau akan menolak setiap nasihat, engkau akan menolak setiap didikan. Bahkan kalau itu sampai membelenggu di jiwamu, ujungnya penyakit dan kutuk akan menguasai hidupmu. Jadi saudara, ini akan sangat membahayakan. Jadi sadarlah saudara, kalau ada roh ketakutan, roh kekhawatiran menguasai jiwamu, menguasai pikiranmu, bahkan sampai mengeluarkan statement kata-kata yang membuat engkau semakin ketakutan, engkau harus apa? Kebaskan itu. Lebih baik bersyukur pada Tuhan, sekalipun sakit. Terima kasih Tuhan. Karena saudara, apa yang kita gemakan itu akan akan punya dampak atau efek di jiwa kita. Contoh, kalau kita bilang, aduh saudara, seluruh tubuh kita seperti terhimpit. Seperti seperti mengecil saudara. Bahkan kekuatan semakin lemah. Tapi kalau kita bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, pelan-pelan yang sakit akan apa? Menjadi reda, menjadi tenang, menjadi di jiwa kita akan menjadi apa? Damai. Saudara perlu praktekkan. Ada satu perbedaan. Ketika kita marah-marah dengan menghujat. Ketika kita marah-marah dengan mengeluh. Dan ketika kita dengan bersyukur, dengan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya sudah membuktikan dengan beberapa orang yang ketika dalam tekanan, dia berusaha berkata, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Padahal di depannya ada jasad anaknya, saudara. Dia katakan, Tuhan, Engkau baik. Tiba-tiba kekuatannya bukan hanya pada dia, pada orang-orang sekitarnya. Saya merasakan semua itu. Saya merasakan spirit kebangkitan itu, saudara. Tapi ketika saya melihat orang yang mengeluh dan mengeluh, saudara, saya merasakan spirit di sekitarnya menjadi mencengkram begitu takut. Ada satu perbedaan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari ciptakan suasana yang tenang, yang baik. Bahkan suasana hadirat Tuhan dimanapun kita ada. Bahkan di situasi apapun saudara. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan keluhan. Kalaupun saudara kita tidak terbiasa. Karena belum terbiasa untuk bersyukur memang susah. Tapi tidak ada saudara alasan untuk tidak belajar. Belajar berkata terima kasih Tuhan. Semua pasti baik. Semua pasti baik. Ketika engkau memutuskan berkata Tuhan terima kasih. Semua pasti baik. Semua pasti baik. Dalam hitungan waktu saudara, yang tanpa kau sadar, minimal kau punya ketenangan, minimal kau punya kedamaian, minimal kau punya kekuatan. Belum lagi ada keajaiban yang sedang menanti hidupmu ketika kau belajar mengucap syukur. Daripada engkau bersungut-sungut, kau marah, kau keluh kesah, engkau menyalahkan banyak orang. Yang ada adalah kutuk sedang apa? Menghujani hidupmu. Ini fakta, ini realita. Saudara boleh praktekkan, bahkan terus melatih diri, membedakan bagaimana kita melepaskan spirit yang ilahi atau yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Dia memberikan roh kita membangkitkan kekuatan, roh kasih dan ketertiban. Yang selanjutnya, saudara terkasih,
Kita akan baca dalam Galatia 5 ayat 25. Inilah kuncinya saudara. Bagaimana kita bisa melewati semuanya itu, bahkan sampai bisa mengalami titik ketenangan di dalam setiap tekanan. Firman Tuhan berkata, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah saudara terkasih, ini yang seringkali menjadi kelemahan setiap anak-anak Tuhan, bahwa mereka tidak sadar bahwa hidup mereka itu harus hidup yang dipimpin oleh roh, saudara ya. Artinya hidup mereka harus dikendalikan oleh Tuhan. Bukan dipimpin oleh dirinya sendiri, kemauannya sendiri, dagingnya sendiri. Maka akan menjadi apa? Liar, saudara. Hidup ini harus dipimpin oleh roh. Roh Kudus yang di dalam kita. Dialah yang akan menuntun, memimpin, membimbing kita. Kalau kita melibatkan pribadinya. Nah kalau kita membiarkan dia tidur teduh dengan tenang, maka roh itu saudara tidak akan pernah berfungsi. Seperti Yesus ada di perahu murid-muridnya. Muridnya terlalu mengandalkan kemampuannya karena dia merasa saya adalah seorang nelayan. Saya tahu dan saya menguasai laut. Kalau Yesus hanya tukang kayu. Jadi saya tidak perlu membuat Yesus sibuk. Sehingga sampai perahunya diombang-ambingkan oleh angin. Baru seperti itu dia sadar ada Yesus di belakangnya. Berapa banyak orang-orang membuat Yesus tertidur. Yesus yang mana saudara? Yesus yang menyertai di jiwa rohmu, yaitu Sang Immanuel, yaitu Roh Kudus. Berapa banyak orang tidak pernah mengaktifkan dan membiarkan Roh Kudus tertidur dan mati saudara. Bahkan ketika Roh Kudus sedang berbicara pun, banyak manusia sering menentang, bahkan melawan, mendukakan Roh Kudus. Mengabaikan. Saudara, manusia ini diberikan hati nurani, di mana tempat Tuhan berbicara. Dan hendaklah kau dengar itu. Tapi banyak manusia lebih suka mendengar apa yang didengar oleh telinganya, pikirannya, yang bersumber daripada apa? Kedagingan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita mau hidup ini mengalami sesuatu yang sesuatu yang menuju sebuah kepastian, kedamaian, perlindungan Tuhan, hendaklah kita dipimpin oleh roh. Dikatakan jikalau kau hidup oleh roh, baiklah engkau juga hidup dipimpin. Jadi setiap pagi, apapun yang kau lakukan, izinkan Roh Kudus yang memimpin. Bilang sama Roh Kudus sepanjang hari ini pimpin hambamu. Pimpin aku Tuhan, apa yang harus aku lakukan pimpin. Dan kalau Roh Kudus sudah bicara, jangan dibantah, jangan diargumen, jangan abaikan. Jangan ditunda. Seringkali Roh Kudus tidak berfungsi ketika kita menjadi orang yang terus berbantah, menunda, bahkan lebih suka memakai akal pikiran kita sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mulai belajarlah hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar mendisiplin dirimu, mentertibkan dirimu, maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tapi bukan berarti semuanya tidak ada goncangan, saudara. Bukan berarti semua tidak ada masalah. Oh kalau dipimpin Roh Kudus pasti semuanya aman-aman, gak ada masalah. No. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, tetap sama. Bedanya kita disertai Tuhan, dimampukan Tuhan, dijamin Tuhan. Kalau kita tidak disertai Roh Kudus, apapun terjadi dalam kehidupan kita, itu akan berantakan dan ujungnya apa? Hancur semuanya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimanapun hidup dipimpin Roh Kudus itu pasti berbeda. Kalaupun Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan izinkan kita mengalami masalah, Tuhan izinkan kita mengalami tekanan, semuanya ujungnya adalah didikan, pembentukan, pemurnian, dan ujungnya adalah kedewasaan. Asal apa? Kita sejalan seirama dengannya. Nah, mari belajar punya keputusan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar mengandalkan Tuhan dan dengar-dengaran apa kata Roh Kudus. Saudara jangan bilang gini, Bu saya gak bisa mendengar suara Tuhan. Simple saudara suara Tuhan itu.
Suara Tuhan itu bukan yang seperti seperti yang mengerikan. Hai umatku, berdoalah. Enggak, saudara. Dia lembut, manis. Ya. Dia suaranya itu hanya seperti seperti sesuatu yang lembut yang kalau dia mengingatkan, ayo kita berdoa. Jangan seperti itu, kuasai dirimu. Atau ayo lakukan ini, lakukan itu. Dia hanya lembut, saudara. Dia tidak pernah sifatnya memaksa. Beda kalau suara si jahat. Ketika kita tidak bereaksi, dia merongrong, bahkan dia berusaha, saudara, memanipulasi sampai itu menjadi mendramatisi sampai menjadi sesuatu yang menakutkan kalau kita tidak melakukan. Saudara, tapi kalau suara Roh Kudus, dia lembut, sejuk, bahkan tidak panjang-panjang, saudara. Ya. Mari saudara. Dan suara Roh Kudus itu selalu mendatangkan damai sejahtera sekalipun terkadang itu enggak masuk akal. Suara Roh Kudus itu pasti ujungnya mendatangkan kebaikan buat kita dan sekeliling kita, saudara. Tapi kalau suara roh jahat itu ujungnya hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri, tidak ada kaitannya dengan lingkungan kita, tidak ada kaitannya. Bahkan merugikan orang-orang di sekitar kita, itu suara si jahat. Tapi kalau suara Roh Kudus untuk kita baik, untuk lingkungan kita juga akan lebih baik, saudara. Karena apa? Karena dia terang kemuliaan. Nah, saudara katakan ayat 26, janganlah gila, hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendegui. Artinya gini, janganlah kita gila hormat. Apapun yang kita lakukan, jangan karena kita dipuji orang, jangan kita mendapatkan kehormatan dari manusia. Fokus kita hanya untuk menyenangkan manusia, tidak. Apapun kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan janganlah saling menentang dan saling mendeki. Jangan ada pertengkaran, perbantahan. Hendaklah engkau taat, hendaklah engkau rendah hati, hendaklah engkau punya penguasaan diri. Saudara, hari-hari ini, ya, dengarlah akan suara Tuhan. Dengarlah akan suara orang tuamu, dengarlah akan suara pemimpinmu. Kalaupun kau enggak mengerti, enggak usah berbantah, enggak usah berdebat, ikuti saja. Karena saudara, kalau saya secara pribadi, banyak kok suara perintah-perintah Tuhan yang awalnya saya enggak ngerti. Tapi saya enggak pernah debat sama Tuhan. Saya hanya paling-paling mencari peneguhan kalau ini memang Tuhan. Saya akan lakukan, tapi saya tidak pernah berdebat sama Tuhan. Karena saya tahu. Sekalipun saya tidak mengerti di awalnya, saya percaya kalau Tuhan membawa saya, Tuhan suruh saya ini dan itu, pasti ada sesuatu yang baik buat saya ke depannya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Belajar, taat, tunduk dengan pemimpinmu, dengan orang tuamu. Ya saudara, kecuali kalau orang tua kita, pemimpin kita tidak takut akan Tuhan. Mintalah hikmat, tetapi bukan berarti menentang. Mintalah hikmat bagaimana cara melakukannya. Saudara, sekalipun mungkin caranya enggak sama, tetapi tetap taat dalam cara Tuhan. Tuhan karena bisa pakai cara dengan apapun, saudara. Untuk membuat kita ini memuliakan namanya. Jadi saudara terkasih, saya pun sering kalau dapat mandat apapun yang saya tuh buat saya, waduh kayaknya sesuatu yang berat, sesuatu yang enggak masuk akal, saudara ya. Tetapi saya kembali lagi, siapa yang memberi saya mandat ini? Siapa yang mengutus saya ini? Dan di situ saya tahu diri. Dan saya memutuskan untuk apa? Taat. Saya memutuskan apa? Sepakat. Dan ketika saya sepakat, ujungnya saya aman. Sekalipun harus melewati banyak tantangan, rintangan, bahkan badai. Tetapi saya tahu tangan Tuhan menopang saya. Karena apa? Karena saya izinkan Tuhanlah berjalan bersama saya. Karena saya tahu Tuhan izinkan Tuhan berperang ganti saya. Dan ujungnya Dia menyelamatkan saya. Saudara terkasih, tujuan apa sih supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita dapat selalu menang dalam setiap perjalanan hidup yang kita lewati bersama, bahkan di dalam Tuhan. Ada perbedaan saudara ketika kita bersama, bahkan di dalam Tuhan itu bedanya bagaimana saudara? Kalau kita bersama Tuhan nih ya. Kalau kita bersama Tuhan ya, artinya Tuhan menyertai kita.
Tapi ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan. Itu namanya Tuhan menyertai kita. Tapi kalau di dalam kita, itu tandanya kita harus hidup dalam kedaulatan seutuhnya. Contohnya saudara, apa arti bersama bahkan di dalam Tuhan? Kalau tadi bersama itu ada bagian kita yang harus kita lakukan, ada bagian-bagian Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi kalau bicara di dalam, ini seperti gini contohnya ya. Contohnya ketika saya di Papua. Ya. Ketika saya di Papua, ada parang di sini. Tuhan bilang diam aja berbahasa roh. Jadi saya nggak perlu lakukan apa-apa. Nah, saya hanya tinggal di dalam kehendaknya Tuhan. Artinya kedaulatan Tuhan tuh apapun yang Tuhan katakan saya taat. Saya tidak berusaha dengan pakai pikiran saya. Saya diam aja. Dan ternyata ketika saya diam dan bahasa roh, tiba-tiba orang itu terpental saudara. Sampai dia kejedut dan dia pingsan. Itu tanda, itu artinya di dalam Tuhan. Artinya dia yang berperang ganti kita. Bagian kita hanya diam dan percaya. Satu kali kelak. Saya 4 tahun harus hanya ada di menara dan saya sama sekali tidak pelayanan. Tapi saya harus punya kebutuhan yang sangat besar. Nah ini juga tanda artinya di dalam Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang gak masuk akal, yang orang bilang lu gak ngapa-ngapain gimana bisa. Orang bilang gini, hamba Tuhan tuh kerjanya nginjil sana keluar. Kalau di dalam terus, gimana jiwa diselamatkan, itu pasti bukan Tuhan. Tapi saya menguji dan ketika saya tahu itu Tuhan, saya tunduk. Selama 4 tahun saya hanya duduk diam di menara. Tidak ngapa-ngapain. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan pelihara, Tuhan selesaikan, Tuhan bereskan. Itu saudara. Jadi kita ini kadang-kadang ada yang namanya disertai berjalan bersama Tuhan. Tapi kadang-kadang ada yang kita ada di dalamnya Tuhan. Bukan bersama tapi di dalam kedaulatan Tuhan. Contoh untuk saat seperti ini tepat nih contohnya. Pada masa pandemi seperti ini. Ya, kalau ada bisnis yang udah mulai jatuh, saudara. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, dia tenang saja. Tuhan akan memampukan bagaimana orang-orang ini tetap meraih saudara jarahan-jarahan besar saudara. Dengan apa? Hati yang percaya. Ya, bahkan firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti kita malas-malesan, tapi kita harus ikuti ritmenya Tuhan dengan percaya. Ketika Tuhan berkata diam dengan tenang nak. Ya kita gak usah mikir apa-apa saudara. Ya udah Tuhan bilang kita diam dengan tenang. Sambil apa? Menantikan Tuhan dan ikuti ritmenya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup ini harus punya pengalaman-pengalaman yang realita bersama Tuhan. Yang nyata, bukan jadi Kristen yang abal-abal, yang katanya capek saudara. Kedua, kita gak akan pernah punya kekuatan. Gak akan ada pondasi ketika ada angin badai goncangan. Maka saudara akan jatuh dan tumpang. Tapi kalau sudah punya pondasi di dalam kebenaran firman, sudah kenal benar Tuhan yang kau sembah, apapun kegoncangan terjadi tidak membuat hatimu goncang. Engkau tetap tenang, engkau tetap damai, engkau tetap bisa menyembah Tuhan, bahkan engkau tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi, mari isi hidupmu dengan firman yang benar. Firman harus terus bertumbuh bahkan berbuah di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang setia, dengar-dengaran akan Tuhan, setia di dalam ketaatan. Dan saudara terkasih, ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13. Filipi 4 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Aku tahu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku.
Saudara, Paulus di sini menceritakan bahwa dia pernah mengalami kelimpahan, kekurangan. Saudara, dia pernah merasakan, intinya gini, kalau kita saudara, segala suka dan duka, saya sudah punya banyak pengalaman bersama Tuhan. Jadi intinya, mau apapun keadaannya, segala perkara, aku pasti dapat menanggungnya. Karena apa? Perjalanan bersama Tuhan sudah teruji dengan berjalannya waktu. Pada saat kelimpahan, pada saat kekurangan, pada saat kesakitan, pada saat kelaparan, bahkan pada saat segala keadaan, dia sudah pernah melewatinya bersama-sama Tuhan dengan reaksi, sikap hati yang benar, yang berkenan. Sehingga dia boleh menjadi bertumbuh, dewasa, kuat, bahkan tahan uji. Inilah orang-orang yang ujungnya Tuhan mau dia menang. Jadi saudara, kita bukan hanya bisa, ada orang yang bisa bertahan dengan kemiskinan, tapi begitu Tuhan bawa pada kelimpahan, kekayaan, gak kuat, jatuh hancur. Ada orang sebaliknya, dia hanya bisa bertahan jadi baik ketika dia apa? Dia kaya, dia kelimpahan. Begitu dia jatuh kekurangan, miskin, dia murtad. Demikian juga ada orang pada saat dia sehat, kuat, jaya, nggak ada masalah. Dia selalu katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik. Begitu sakit, begitu masalah keuangan, begitu masalah keluarga, begitu masalah tekanan yang sedang menghadang hidupnya, dia nggak bisa lagi berkata Tuhan itu Yesus baik. Yang keluar dari mulutnya hanya hujatan dan hujatan dan hujatan, dan ujungnya dia memang tidak meninggalkan Tuhan secara keyakinan, tetapi apa? Dia menjadi hambar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ujungnya kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita jadi orang yang teruji di dalam segala keadaan. Kita cakap menanggungnya, kita kuat menanggungnya. Bahkan hidup kita tetap jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Sama sekali tidak mengurangi volume hati kita dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sama sekali tidak sedikit pun berkurang. Itulah tujuan daripada bagaimana kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan salah satunya kita cakap menanggungnya, dan ujungnya ada satu pujian. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Saudara, itu pujian, itu maksudnya. Kita menang dalam segala apapun. Mari saudara, sekali lagi, virus yang paling mengerikan bukan virus COVID, tapi virus ketakutan. Kita harus kebaskan itu. Karena virus ketakutan bukan hanya bisa merenggut saudara kesehatan kita, tapi jiwa iman kita di hadapan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan karena ketakutan. Contoh, Petrus. Karena begitu ketakutan, dia sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tapi puji Tuhan, ujungnya Petrus kembali. Tapi Yudas, karena ketakutan, mengintimidasi dalam tekanannya, ujungnya dia tidak izinkan hatinya terbuka dan bertobat, tapi justru malah mengakhiri hidupnya. Ujungnya dia binasa. Kalau pada saat itu Yudas membuka hati saja, sadar akan kesalahannya, akan dosanya, saya percaya dia datang di hadapan Tuhan, menangis, maka dosanya diampuni. Saudara, karena penjahat di sebelah Yesus, waktu Yesus disalib, itu sudah tinggal ending hidupnya. Tapi karena penjahat ini membuka hati, maka jiwanya diselamatkan. Saudara, pada saat itu Yudas masih bisa bebas, tapi dia lebih memutuskan untuk apa? Mengakhiri hidupnya. Karena apa saudara? Karena kesombongannya. Saudara yang terkasih, selain virus ketakutan adalah virus kesombongan juga yang paling mengerikan. Orang tidak bisa dibentuk sama Tuhan. Orang sombong, orang yang tidak bisa mendengar nasihat. Orang yang suka berbantah. Orang yang merasa dirinya paling benar. Orang yang sombong. Orang yang tidak bisa merendahkan diri. Bahkan tidak pernah bisa mendengar suaranya Tuhan dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari apapun keberadaan kita mau kebaskan semua ketakutan, kekhawatiran. Percayalah, Tuhan
tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Pertama tadi, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua, ingat Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Yang ketiga, hiduplah dipimpin oleh roh. Hiduplah dipimpin oleh roh. Jangan hidup dengan kehidupan yang memutuskan dirimu sendiri atau jadi liar, mau-maumu, suka-sukamu. Saudara, saya katakan ya, pelayanan, kerajinan kita, ibadah apapun tidak menjamin kalau tidak hati kita tidak ada pertobatan. Kalau di dalam jiwa kita tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, semua aktivitasmu tidak akan menjamin kau berkenan dan masuk surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang menjamin hidupnya masuk kerajaan surga. Yang terakhir, dikatakan bahwa dalam segala keadaan engkau sanggup menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan itu mau kita. Dalam segala zaman, dalam segala musim, dalam segala keadaan, Tuhan mau pastikan kita menjadi pemenang di akhir zaman. Kenapa kita harus menang? Supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Itu tujuan daripada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita jadi pecundang. Tuhan kita tidak ingin jadi orang binasa. Tapi jadi pemenang, jadi pejuang sejati. Sekali lagi, bukan tanpa badai dan pergumulan atau perjalanan yang menyakitkan. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Dialah jaminan hidup setiap kita. Amin.